Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang roti yang hidup. Yesus, roti yang hidup. Tapi kali ini di bagian kedua kita akan membahas bagaimana Yesus adalah roti yang cukup bagi semua orang. Kita akan mulai dari Keluaran pasal 16 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mana rupanya tidak boleh dibiarkan sampai besok. Dengan kata lain, mana yang adalah lambang Yesus, roti yang turun dari surga itu mencukupi setiap kebutuhan kita hari lepas hari. Ketika mana itu dibiarkan tertumpuk sampai keesokan harinya, mungkin ada orang yang pengen ambil lebih banyak begitu ya, sehingga dibiarkan atau makannya sedikit aja hari ini supaya bisa untuk besok. Rupanya mana itu menjadi busuk. Dan Alkitab mengatakan ini sebetulnya ujian, supaya aku menguji kamu. Ya, tulisan di Alkitab mencobai, tapi lebih tepat sebetulnya menguji. Karena Tuhan tidak mencobai, kata Yakobus, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tapi Tuhan lebih tepatnya menguji atau ngetes kita. Kalau iblis menggoda kita, berbeda lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jelas Tuhan pengen menguji, ngetes kita. Supaya apa? Supaya kita naik level, supaya kita makin layak, supaya kita makin boleh mengalami anugerah yang sudah Dia sediakan. Jangan sampai berkat yang begitu besar, kitanya nggak punya kapasitas, sehingga berkat malah mencelakakan kita ketika kitanya tidak kuat. Itu sebabnya Tuhan pengen menguji kita supaya kita kuat terlebih dulu, sehingga kita bisa jadi saluran berkat yang lebih baik lagi buat banyak orang di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya Musa menjadi marah ketika orang-orang Israel membiarkannya sampai besok, maka menjadi busuk. Nah, roti yang cukup berbicara soal apa di dalam perjanjian baru hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, roti yang cukup itu berbicara soal setiap orang menerima sesuai dengan kapasitasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat waktu itu Tuhan memberi perintah kepada Musa, kalau ada satu orang di keluarga itu, satu gomer. Jadi kalau di keluarga itu ada dua gomer. Satu gomer itu 3,6 liter Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau satu keluarga ada 5, maka 5 kali 3,6 liter yang mereka bisa ambil berkat atau mana tersebut. Dengan kata lain, tiap orang menerima sesuai dengan kapasitasnya. Ya, pada perjanjian lama sesuai dengan kapasitas keluarga. Keluarganya terdiri dari satu orang, satu gomer, 3,6 liter. Terdiri dari dua kali 3,6 liter. Terdiri dari 5, ya sudah, berarti kapasitasnya 5. 3,6 liter dikali 5 untuk 5 orang atau 5 gomer. Nah, prinsip ini berlaku juga dalam perjanjian baru, bahwa setiap orang menerima sesuai dengan kapasitasnya. Mari kita lihat sama-sama dari firman Tuhan. Dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, ini bicara soal kerajaan sorga. Yesus berkata, hal kerajaan sorga, Bapak Saudara. Jadi, inilah penerapan bagaimana sebetulnya Yesus sebagai roti hidup sudah mengaruniakan kepada setiap orang bagian atau berkat sesuai dengan kapasitas orang itu masing-masing. Karena itu tadi dikatakan sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang mendapatkan 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Ini berbicara soal kesanggupan. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir. Pastor, saya kok cuma dapatnya 1? Kok saya 2? Kok dia 5? Itu memang kedaulatan Tuhan. Tuhan yang paling tahu bagaimana seseorang akan menjadi maksimal dalam panggilan yang sudah Dia tetapkan. Ya, jadi kalau itu bukan track atau panggilan kita berusaha menjadi seperti orang lain, maka kita akan runtuh.
kita akan kacau. Hidup kita tidak akan menjadi berhasil, menjadi berkat buat orang lain. Mungkin berhasil hanya dari mata dunia atau pandangan kita sendiri, tetapi belum tentu berhasil dalam pandangan Allah. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, walaupun hanya 1 talenta atau 2 talenta dan bukan 5, bukan berarti kita tidak bisa melipat gandakannya. Karena harapan Tuhan adalah supaya bisa dilipat gandakan. Itu sebabnya yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Tapi sayangnya kebanyakan orang punya mentalitas seperti yang menerima 1 talenta. Dia tidak melipat gandakannya. Dia menyimpannya dalam sapu tangan atau kain, kemudian dia menguburkannya. Kemudian dia punya pikiran yang jahat tentang Tuhannya. Engkau adalah Tuhan yang jahat dan kejam. Bayangin Bapak Saudara, dia memandang Tuhan sebagai Tuhan yang jahat dan kejam. Nah, ada banyak orang tidak bisa mengembangkan hidupnya menjadi berkat lebih lagi buat orang lain karena punya pemikiran yang sama. Padahal Yesus adalah roti yang cukup buat setiap Anda dan saya. Semua yang kita terima, Tuhan harapkan bisa dilipat gandakan. Bahkan kita melihat ketika orang yang diberi 5 mendapatkan 10 berhasil melipat gandakan, maka kapasitas dia ditambahkan. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu bahwa orang yang tadinya menyimpan kapasitas yang cuma satu talenta tadi, diambil daripadanya karena dia nggak mau mengembangkan. Malah diberikan kepada orang yang berhasil mengembangkan dengan maksimal, yaitu yang 5 jadi 10. Sehingga sekarang dia punya kapasitas baru, jadi 11. Artinya kapasitas Anda amat sangat bisa untuk dikembangkan. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, gunakan dulu seberapa yang ada pada kita untuk menjadi maksimal dan dilipat gandakan. Ketika kita setia memaksimalkan, melipat gandakan yang ada, maka Tuhan tambahkan lagi kapasitas itu lebih daripada apa yang sudah kita lipat gandakan. Sebagaimana yang 5 jadi 10, ditambahin 1 jadi 11. Demikian juga terjadi dalam hidup Anda dan saya, dalam setiap aspek hidup kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hubungan keluarga satu dengan yang lain. Dalam setiap area kehidupan, Tuhan mau berapapun dari roti hidup yang sudah kita terima itu, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita, mari kita lipat gandakan. Dan waktu kita setia melipat gandakan berapapun kapasitas yang Tuhan percayakan awalnya, maka Tuhan bisa menambahkan kapasitas itu. Dan akibatnya kita menjadi lebih lagi maksimal memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus roti yang cukup berbicara bahwa setiap orang akan dipuaskan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita lihat dalam Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Luar biasa. Alkitab bilang, pemazmur berkata, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kenapa? Dia memandang wajah Tuhan di dalam kebenaran. Sehingga pada waktu dia bangun setiap pagi, dia bangun tidur, dikatakan dia puas karena rupa Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia memandang wajah Tuhan, karena tidak seorang pun yang bisa memandang Tuhan tanpa kekudusan, artinya tanpa hidup benar dan kudus. Tapi waktu kita dikuduskan oleh darah Yesus, yaitu roti yang hidup tadi, maka kita bisa memandang wajah Tuhan. Maka kita akan menjadi puas oleh karenanya, karena memandang wajah, memandang rupa Tuhan. Nah, ada banyak orang tidak memiliki kepuasan hidup, karena sekalipun dia sudah dibasuh, dia sudah menerima roti hidup, dibasuh darah Yesus, ya kan? Dia tidak belajar untuk memandang rupa Tuhan. Kepuasan hanya kita dapatkan ketika kita dibenarkan oleh darah Yesus dan kita memandang wajah Tuhan. Semakin kita memandang wajah Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 18 bilang, kita semakin diubah oleh Roh Kudus serupa dengan Dia. Artinya kita bukan saja tadinya dibenarkan, tapi sekarang betul-betul hidup dalam kebenaran yang semakin meningkat kapasitasnya.
semakin meningkat levelnya. Nah, inilah menjadi kepuasan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang menerima roti hidup yaitu Yesus, dia akan mengalami kepuasan semacam ini. Kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kepuasan yang tidak bisa dicapai dengan pencapaian karir, dengan keuangan yang makin banyak dan sebagainya. Semua itu memang berkat Tuhan, kita patut bersyukur atas semua anugerah tersebut. Tetapi kepuasan kita yang paling dalam, kepuasan kita yang paling memuaskan ada di dalam dibenarkan, kemudian memandang wajah Tuhan. Kita menjadi puas karena makin lama makin serupa Tuhan, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Oh, seandainya kita semua mengerti kebenaran ini, maka tidak ada satu goncangan pun di luar kita yang bisa menghilangkan sukacita dan kepuasan rohani yang ada di dalam hati kita. Haleluya. Hal ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus adalah roti yang cukup bagi setiap kita, punya pengertian bahwa setiap orang menerima sesuai waktunya. Artinya, tiap orang sudah Tuhan tetapkan, ada waktunya masing-masing. Sehingga ketika menerima jawaban doa, mujizat, solusi, pertolongan, bahkan satu tingkat kedewasaan rohani tertentu, ada waktunya masing-masing, berbeda-beda. Beberapa orang menerima dengan lebih cepat, beberapa orang lainnya menerima dengan lebih lambat. Dan jangan sampai kita iri. Ya, kalau tadi soal kapasitas juga nggak boleh iri. Ada yang dapat 1, 2, 5, ya kan? Tugas kita melipat gandakan, mengembangkan dengan setia, maka Tuhan tambah-tambahkan. Tadi yang kedua, roti yang cukup bicara soal dipuaskan. Jangan sampai kita stagnan pada satu titik, saya udah dibenarkan, tapi saya nggak mau kembangin lagi hidup lebih benar. Padahal dia suruh kita memandang wajahnya, maka kita akan puas. Kita makin lebih benar lagi, makin hidup benar lagi. Sekalipun sudah dibenarkan, manifestasi kebenaran rupa Kristus akan makin meningkat levelnya. Saat kita memandang wajahnya, maka kita dapat kepuasan rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan menerima pertolongan dengan waktu yang berbeda-beda. Alkitab berkata begini, Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktunya. Artinya pertolongan yang kita akan dapatkan, ini saya tidak bicara soal hanya pertolongan jasmani, materi, tapi juga rohani. Karena di awal kita sudah belajar, Yesus roti yang memuaskan untuk roh, jiwa, tubuh. Apapun aspek di mana saudara butuh pertolongan rohani, saudara minta supaya Anda jadi orang yang lebih sabar, lebih jujur, lebih berintegritas, lebih kudus lagi, lebih lagi mau mengasihi dan mengampuni, ya kan? Tuhan akan tolong pada waktunya. Tugas saudara percaya, berdoa, dan berjuang dengan iman. Bagaimana dengan pertolongan ekonomi? Sama. Saudara berdoa, saudara berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan ekonomi saudara ditolong, apalagi masa pandemi resesi seperti ini. Saudara yang sakit mungkin minta tolong supaya oleh bilur Yesus sungguh-sungguh Anda mengalami manifestasi kesembuhan. Dan setiap aspek hidup apapun, Tuhan bilang begini, tiap orang akan menerima pertolongan pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, Yesus sang roti hidup yang sudah memberikan akses kepada kita sampai di tahta Bapa, tahta Allah, itu disebut tahta kasih karunia, penuh dengan rahmat, sesuatu yang tidak kita usahakan dan kekuatan manusia. Tapi ada waktunya untuk Tuhan memanifestasikan pertolongan tersebut. Nah, bagian kita apa, Bapak Ibu Saudara? Kita tetap percaya dan bertekun di dalam iman. Justru ujiannya di situ. Mau nggak kita tetap percaya dan bertekun di dalam iman? Itu yang Tuhan juga uji kepada bangsa Israel. Apakah di tengah padang gurun selama 40 tahun mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan? Dan Alkitab mengatakan dalam kitab Amos dan Kisah Rasul, dikutip oleh Stefanus pada waktu itu bahwa bangsa Israel selama 40 tahun lamanya di padang gurun sudah dibebaskan dari Mesir. Ingat, ini lambang dosa. Kemudian di padang gurun mereka menyembah bintang, menyembah dewa-dewa yang lain, ya kan? Revan, ya kan? Dewa-dewa yang lain, sesembahan yang lain, Moloch, ya, dan sebagainya. Anda bisa lihat di Alkitab.
Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka gagal ketika diuji kesetiaan. Bisa nggak mereka tunggu pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya? Bahkan ketika diuji, mereka harus kirim 12 pengintai ya. Musa suruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tapi mereka sekali lagi dalam ujian tersebut gagal untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Karena setia dan percaya itu punya akar kata yang sama. Iman Bapak Ibu Saudara ya. Percaya, faith menjadi faithful. Iman percaya harus sampai full. Setia Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak percaya Tuhan sanggup tolong. Mereka kaget dan takut melihat raksasa-raksasa di tanah perjanjian. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang tetap percaya dan setia. Nah Bapak Ibu, ini bicara soal ujian waktu. Ujian kesetiaan selalu berbicara soal waktu. Mau nggak kita menunggu waktunya Tuhan? Karena setiap orang akan menerima pertolongan Tuhan, tapi pada waktunya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk sabar. Mungkin Anda bertanya, Pastor, sabar berapa lama lagi? Saya tidak tahu, karena tiap orang berbeda-beda. Sama seperti kapasitas setiap orang tadi, Tuhan kasih 1, 2, 5. Demikian juga waktu juga berbeda-beda. Yang pasti yang saya tahu adalah ketika bangsa Israel makin mengeraskan hatinya, waktunya jadi tambah lama. Betul Bapak Ibu, harusnya mereka sampai di tanah Kanaan sekitar 2 minggu atau 1 bulan menurut para ahli. Tapi yang terjadi, mereka putar-putar 40 tahun. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut selama 40 hari disuruh mengintai, dan hasilnya adalah sungut-sungut penuh ketakutan, ketidakpercayaan. Iya kan? Akibatnya Tuhan bilang, aku hukum kalian 40 hari menjadi 40 tahun. 1 hari menjadi 1 tahun. Bukan Tuhan jahat, sekali lagi. Mereka disayang Tuhan, justru dilindungi. Jangan sampai mereka masuk dalam keadaan tidak siap. Dan ketika 40 tahun, Tuhan menemukan generasi yang lebih siap. Bukan perfect, sempurna saudara. No, generasi yang lebih siap, yaitu yang 20 tahun ke bawah. Dan generasi tua cuma sisa 2 dari 12 pengintai. Yosua dan Kaleb masuk bersama generasi muda 20 tahun ke bawah. Setidaknya mereka lebih siap. Sekalipun kita tahu begitu masuk tanah perjanjian, masih pula banyak yang jatuh dalam dosa, penyembahan berhala, perzinahan, dan sebagainya. Tapi intinya adalah begini, Tuhan mau mempersiapkan kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu solusi dan jawaban yang terbaik bagi Anda dan saya. Jadi pastikan Anda mengerti, roti hidup adalah roti yang cukup bagi kita. Kalau kita mau belajar respon dengan benar, justru roti itu akan sangat amat cukup mencukupi hidup kita. Baik itu secara tubuh, jiwa, maupun roh. Haleluya. Bagian yang terakhir dari pelajaran roti hidup, yaitu bagian ketiga, Yesus adalah roti yang memberi hidup kekal bagi Anda dan saya. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3, Alkitab bilang begini, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka memilih mati di depan kuali berisi kuah dan daging, daripada pergi bersama dengan Tuhan ke padang gurun bebas dari ikatan dosa atau ikatan Mesir. Ternyata mereka lebih senang biarpun ada dalam dosa, tapi ada berkat kedagingan. Kurang lebih begitu. Yang penting kepuasan jasmani, sekalipun kami di Mesir, karena Mesir sekali lagi lambang dosa. Mereka lebih suka. Mereka nggak suka hidup dengan berkat rohani, tapi kok padang gurun tidak menyenangkan buat daging mereka. Padahal itu Tuhan sedang menguji ketaatan dan kesetiaan mereka, sekali lagi. Menguji iman mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak tahu bahwa sebetulnya mereka sedang dibawa mengalami hal-hal yang ajaib, berkat yang berkelimpahan, bukan hanya tanah Kanaan nanti, tapi karakter mereka yang diubah. Tuhan lagi berusaha mengeluarkan Mesir atau dosa dari hati mereka, bukan hanya mengeluarkan mereka dari tanah Mesir.
Nah, ketika kita tidak mengerti hal ini, kita menjadi orang-orang yang terus-menerus gagal di dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, ketika mereka menerima mana dari sorga, mana itu sebetulnya berfungsi untuk memenuhi kelaparan mereka, sehingga mereka bisa tetap hidup, tentu secara jasmani. Namun pada saat yang sama ada pelajaran rohani di dalamnya. Bagaimana mereka harus belajar taat kepada perintah Tuhan, bahwa jangan ambil terlalu berlebihan sehingga mereka disuruh berbagi ketika ambil berlebihan, dan mereka ambilnya kurang, mereka juga tidak akan kekurangan karena akan menerima dari yang ambil banyak. Dan mereka nggak boleh simpan sampai besok. Kalau mereka simpan sampai besok akan busuk, ya kan? Dan mereka juga pada waktu hari Sabat nggak boleh ngambil. Jadi pada hari yang ke-6 ketika mereka ambil mana, Tuhan bisa kasih itu 2 kali lipat. Besoknya mereka tidak perlu ambil. Dan anehnya dalam ujian ketaatan ini, ketaatan kepada perkataan atau firman Tuhan ini, masih juga ada yang gagal. Di awal saya bilang ada yang simpan sampai besok, jadi busuk. Padahal Yesus roti hidup cukup bagi kita. Ada juga yang di hari Sabat seharusnya tidak perlu ambil karena sudah dikasih jatah di hari ke-6 double, 2 gomer, 1 orang. Tetap aja ada yang hari Sabat serakah keluar mau coba ngambil dan tidak ditemukan mana. Ada juga yang malas, bangunnya kesiangan setiap hari, sehingga mana itu sudah cair. Semua ini adalah latihan ketaatan, bukan sekedar mereka hidup secara jasmani melalui mana tersebut. Dan ini adalah cerita atau lambang tentang Kristus, mana surgawi, roti yang turun dari surga yang perlu mereka terima dan makan kelak ketika anak domba Allah itu, firman itu menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara soal makanan jasmani betul, tapi punya pengertian rohani, yaitu mereka perlu taat juga kepada perkataan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, mana saja, tapi dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, lebih jauh lagi kita tahu, sang firman yang keluar dari mulut Allah itu bukan hanya soal firman yang harus mereka taati, tapi firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-57 dan 58, Yesus berkata begini, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Luar biasa Bapak Ibu. Kalau dulu nenek moyang bangsa Israel makan mana sambil nggak taat, mereka mati. Beberapa orang makan mana tapi taat, sekalipun tubuh mereka mati, mereka sebetulnya hidup di mata Allah. Mereka selamat. Amin Bapak Saudara. Demikian juga hal yang sama terjadi dengan mana yang dalam bentuk Yesus, roti dari surga. Inilah roti yang turun dari surga. Dia menunjuk kepada dirinya sendiri. Yesus, akulah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Nah, ketika orang percaya dikatakan makan dagingku, minum darahku, garis bawahi ini bukan kanibalisme, ini bicara soal apa? Bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya bersatu dengan Kristus. Ketika Anda bertobat dan percaya, Paulus jelaskan bahwa kita sesungguhnya sudah mati tersalib bersama Yesus, manusia lama kita. Lalu terkubur bersama Yesus, dan kita sudah bangkit kembali pada hari ketiga bersama Yesus sebagai apa? Ciptaan baru. Dan di situ kita bersatu dengan hidupnya Kristus. Ingat, di dalam darah terkandung nyawa. Kita menerima hidup atau nyawa Kristus. Itu sebabnya kita menerima Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus di dalam batin kita, Roh Allah dalam batin kita. Untuk apa? Membuat kita hidup seturut dengan perintah dan kehendak-Nya. Itu yang Yeskiel katakan Bapak Saudara. Wow, luar biasa. Dan ketika kita makan roti hidup yaitu Yesus, di mana kita bersatu dengan Dia, dengar baik Bapak Ibu, makanan dan minuman yang Anda makan kan bersatu dengan Anda. Ya kan? Memberi nutrisi, memberi vitamin, mineral, kehidupan. Ya, jadi daging istilahnya, apa yang Anda makan jadi daging. Demikian pula Yesus yang kita terima dan percayai harus jadi daging dalam hidup kita. Harus jadi hidup kita.
Karena kita sudah bersatu, hidup kita dengan Kristus bersatu. Paulus katakan bahwa roh kita yang mengikatkan diri dengan Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita menjadi blended, bersatu dengan Tuhan. Wow, itu sesuatu yang dahsyat banget, yang agama tidak akan bisa berikan. Agama mana yang membuat Anda menjadi satu dengan Allah Sang Pencipta? Kristus adalah Sang Pencipta, Firman Sang Pencipta yang datang menjelma menjadi manusia, mati ganti dosa Anda dan saya. Ketika Anda bertobat dan percaya, maka Anda bersatu dengan Dia dan Anda memiliki hidup yang kekal. Yesus adalah roti yang memberi hidup kekal kepada Anda dan saya. Bukan hanya hidup kekal diberi secara teori, terus kita hidup seenaknya, nggak bisa mengalahkan dosa, tetap bolak-balik babak baru jatuh bangun. Tidak. Tapi roti itu sekarang hidup di dalam hidup kita. Karena kita bersatu dengan tubuh dan darahnya. Kita bersatu dengan Yesus. Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus hidup di dalam kita. Maka Yesuslah yang akan menuntun kita, menolong kita oleh rohnya yang kudus itu, untuk bisa hidup sesuai dengan kebenaran. Untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup seperti Kristus telah hidup. Karena sebetulnya inti dari kekristenan adalah begini. Kristus hidup di dalam hidup kita. Bukan kita sendiri lagi. Haleluya. Nah, saya berdoa pelajaran ini bisa menjadi berkat bagi Anda dan saya, apalagi di tengah-tengah masa yang sulit ini. Mari kita fokus bukan kepada hal-hal yang di luar kita, hal-hal yang jasmani. Mari kita fokus kepada Dia, roti hidup yang memuaskan kita, roti hidup yang memberikan kita kecukupan, dan roti hidup yang memberikan kita, bahkan menuntun, membimbing kita kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah turun ke dunia menjadi roti hidup bagi kami. Barang siapa makan Engkau, minum Engkau, artinya bersatu dengan Engkau lewat pertobatan dan iman kepada karya kematian dan kebangkitan-Mu, maka kami akan hidup bersama Engkau, bersatu dengan Engkau. Hidup kami bukan kami sendiri lagi, sehingga kami bisa hidup mengatasi persoalan hidup, menang atas dominasi dosa, dan kami kelak akan memerintah bersama Engkau karena kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Engkau roti yang memuaskan kami senantiasa. Terima kasih Engkau roti yang mencukupkan bagi kami, dan terima kasih Engkau roti yang membawa kami kepada hidup kekal, memberikan kepada kami anugerah hidup kekal, hidup yang berkelimpahan selama-lamanya bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak akan menutup setiap acara tanpa mengundang Anda untuk mengundang Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati Anda. Bagi Anda yang sudah percaya, ingat terus korban kasih-Nya. Tidak jadi masalah, Anda tetap bisa mengikuti doa ini untuk kembali menguatkan iman Anda. Mari katakan bersama saya, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bertobat dari segala dosaku. Ampuni aku. Aku percaya Engkau mati menebus aku. Engkau bangkit dari antara orang mati. Aku undang Engkau tinggal dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku jadi anak Allah. Namaku terdaftar di sorga, di kitab kehidupan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda sudah melakukan doa tersebut dengan iman yang sungguh-sungguh, Anda sungguh-sungguh bertobat meninggalkan dosa-dosa Anda, dan Anda percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, Yesus itu Tuhan, dan Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberi Anda hidup baru, hidup yang kekal bersama Dia, maka Anda selamat, Anda lahir baru, Anda menjadi anak Allah, namamu tercatat di kitab kehidupan di sorga. Anda berhak atas semua janji Allah. Teruslah bertumbuh di dalam iman lewat doa dan perenungan firman setiap hari, dan bergabunglah dengan komunitas yang sehat dan alkitabiah, baik itu gereja ataupun komsel, komunitas yang kecil yang saling membangun satu dengan yang lain. Maka saya percaya, maka Tuhan akan menjadikan Anda saksi Kristus yang berkemenangan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. God bless you all.